Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita di unit 4. Ini adalah minggu kedua kita mempelajari materi tentang energi yang ada di unit 4 ya. Jadi kita masih akan melanjutkan materi kita dari minggu lalu masih di indikator yang sama, yaitu menjelaskan 3 konsep energi dan sumber-sumber energi. Anak-anak masih ingat pelajaran kita minggu lalu apa saja yang sudah kita pelajari? Coba diingat-ingat kembali. Dari indikator ini kira-kira yang sudah kita pelajari minggu lalu tuh apa saja? Coba anak-anak ingat-ingat kembali. Ya, betul ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai 3 konsep energi ya, mengenai 3 konsep energi. Baik itu energi potensial, energi kinetik maupun energi mekanik, dan juga kita sudah belajar tentang gerak lurus berubah beraturan yang berperan di dalam energi potensial, energi kinetik ataupun energi mekanik ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sumber-sumber energi. Jadi kita mau belajar nih energi yang ada di dalam tubuh kita ataupun energi yang ada di sekitar kita itu asalnya dari mana, sumbernya dari mana ya. Anak-anak harus tahu bahwa hukum kekekalan energi itu adalah energi itu nggak bisa kita ciptakan, tidak bisa juga kita musnahkan, tapi dia bisa berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Jadi berubah dari bentuk ke bentuk seperti itu ya. Nah, kita mau belajar dulu nih sumber-sumber energi, nanti pembelajaran berikutnya baru kita belajar terkait dengan perubahan energi. Ya kan tadi dikatakan ya bahwa energi itu bisa berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya, tetapi dia nggak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Ya gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengetahui berbagai macam sumber energi, baik itu energi yang ada di dalam tubuh ya, maupun energi yang ada di sekitar kita. Kita mau belajar sumbernya dari mana ya. Nah, sebelum jauh lebih lanjut, ayo anak-anak sekalian coba perhatikan gambar yang ada di sini. Ini adalah televisi ya. Ini lampu, lalu ini ada kipas angin, kemudian di sini ada kompor gas, ini gasnya. Lalu gambar berikutnya di sini ada mobil yang dikendarai, lalu di sini juga ada motor yang dikendarai. Kemudian ada sepeda yang dikendarai juga. Kemudian ada seorang anak yang sedang makan ya, makan dan minum. Nah, kalau anak-anak perhatikan semua gambar yang ada di sini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Coba dipikirkan. Ini fokusnya kita sedang belajar tentang energi ya. Jadi coba anak-anak pikiran kira-kira proses apa sih yang sedang terjadi di sini? Nah, coba dipikirkan baik-baik. Oke, anak-anak, kalau anak-anak sekalian perhatikan di sini, sebenarnya di sini adalah proses energi, perubahan energi yang sedang terjadi. Di sini ada energi gerak ya, yang digerakkan ya, sepeda ini bisa bergerak karena digerakkan oleh manusia. Lalu di sini ada energi gerak pada mesin karena ada bahan bakar di dalamnya ya, bersumber dari bahan bakar. Lalu di sini ada energi juga sehingga makanan yang dimasak itu bisa masak gitu ya, karena ada energi dari kompor gas ini ya, yang bisa membuat mengeluarkan api yang membuat makanan ini bisa panas dan bisa masak gitu. Lalu di sini juga ada energi gerak dari kipas angin ya, yang digerakkan oleh aliran listrik. Ada juga lampu bisa menyala, ada energi di sini, energi listrik. Ada juga televisi, energi listrik di sini karena televisinya bisa menyala dan bisa menghasilkan suara. Lalu di sini orang ini bisa berenergi nih, bisa kuat kan, minggu lalu Ibu sudah pernah kasih contoh ya. Kalau energi kita kuat, maka kita bisa menyelesaikan aktivitas apapun dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah kita rencanakan. Tapi kalau energi kita sedang lemas, sedang loyo, maka kita otomatis tidak akan kuat untuk menyelesaikan aktivitas kita. Sehingga orang ini makan supaya dia punya energi atau dia punya tenaga untuk bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu bandingkan kalau pagi-pagi kamu tidak sarapan, kamu tidak ada makan apapun begitu ya, pasti energimu akan berkurang. Nah, dari situ tuh sudah bisa terbayang, oh ternyata selama ini saya punya energi itu bersumber dari mana? Kira-kira dari mana anak-anak? Ya, dari makanan yang kita makan ya. Jadi kita bisa punya energi untuk bisa bergerak, beraktivitas itu karena kita energi kita bersumber dari makanan yang kita makan. Oleh karena itu, kalau anak-anak sekalian pergi ke sekolah dan tidak sarapan, maka kamu tidak akan punya energi yang cukup untuk bisa berkonsentrasi belajar di dalam kelas. Sehingga penting sekali pada pagi hari kamu harus sarapan ya, untuk bisa beraktivitas dengan lancar selama sepanjang hari itu.
siang hari harus makan, dan juga malam hari, supaya energi kita tuh selalu bertambah ya. Seperti contohnya halnya HP lah. HP itu kalau tidak dicas ya, kalau nggak dicas itu aliran listrik yang ada di dalam HP itu tidak ada, akan berkurang, sehingga energi HP itu juga berkurang. Seperti itu energi listrik yang ada di dalamnya. Nah, kalau energi listrik yang ada di dalamnya sudah berkurang, HP itu nggak bisa menyala, tidak mampu untuk dinyalakan karena baterainya lowbat gitu. Jadi harus dicas lagi supaya bisa digunakan. Sama halnya seperti kita butuh makanan supaya energi kita bisa kuat kembali gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat di sini. Energi itu sangat penting untuk kehidupan kita ya. Sangat penting untuk kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu kebutuhan untuk diri kita sendiri dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ya, di luar dari diri kita seperti itu. Kalau kebutuhan dari kita sendiri, kita butuh makan untuk bisa berenergi, untuk bisa beraktivitas. Untuk yang energi-energi yang lain itu, yang ada di benda-benda itu, kita butuhkan juga untuk mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Contohnya misalnya energi pada mobil atau motor gitu ya. Kita butuh seperti itu ya, kita butuh bahan bakar supaya mobil dan motor ini bisa digerakkan. Supaya apa? Supaya ini mempermudah aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Ataupun kompor, kipas angin, atau televisi, atau lampu, atau sepeda, itu semua kita butuhkan sebagai alat penunjang. Jadi bisa disimpulkan bahwa energi itu sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia ya. Bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup yang ada ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih, sebelum jauh lebih lanjut kita bahas tentang sumber energi. Anak-anak masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu tentang energi? Apa itu energi? Masih ingat? Kan tadi sudah Ibu jelaskan ya, energi itu kegunaannya untuk apa, dibutuhkan untuk apa. Nah, kira-kira kalau dengar seperti itu, coba kamu ingat kembali, energi itu sebenarnya apa ya? Ya, jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja yang menghasilkan suatu perubahan. Jadi ada kemampuan, ada tenaga di situ untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya motor atau mobil tidak ada bahan bakarnya, itu nggak mampu untuk bisa bergerak gitu ya. Jadi dia harus ada bahan bakarnya sebagai sumber energinya supaya dia mampu bergerak gitu. Sama halnya dengan manusia, kita butuh makanan supaya kita mampu untuk bergerak, supaya mampu untuk melakukan aktivitas. Oke, sekarang kita mau lihat sumber-sumber energi. Sumber energi kita mau lihat dulu secara sederhananya yang ada di tubuh kita. Setelah itu baru kita melihat ke alam sekitar kita, yang ada di sekitar kita ya. Kita mau lihat dulu sumber energi bagi tubuh tuh apa saja sih, sampai kita tuh bisa punya tenaga yang kuat beraktivitas sehari-hari. Energi apa saja, sumber energi apa saja bagi yang ada untuk tubuh kita ya. Energi yang ada dalam tubuh kita ini bersumber dari mana saja, dari makanan yang bagaimana, sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari. Kita mau lihat ada berbagai macam sumber energi yang ada dalam tubuh manusia ya. Maksudnya sumbernya tuh ada dari berbagai macam makanan ya. Kita mau lihat, diklasifikasikan di sini. Ada yang bersumber dari makanan yang mengandung karbohidrat ya. Kita mau lihat ya. Karbohidrat itu apa? Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon ya. Jadi karbohidrat itu adalah senyawa kimia ya yang tersusun atas unsur-unsur karbon, yang mana nanti ini bisa dikonsumsi untuk menghasilkan energi di dalam tubuh kita. Kita mau lihat contoh-contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama itu ada beras dan nanti akan dimasak menjadi nasi. Lalu ada gandum ya. Kemudian ada umbi-umbian, lalu ada buah-buahan yang terasa manis ya. Biasanya karbohidrat itu terasa manis begitu ya. Ada rasa manisnya ketika kita makan. Jadi anak-anak sudah tahu ya, untuk golongan-golongan makanan yang mengandung karbohidrat itu ada umbi-umbian, buah-buahan yang terasa manis, kemudian nasi, kemudian ada gandum ya, atau roti begitu. Nah, sekarang untuk protein, kita mau lihat nih protein. Protein itu sebenarnya kalau anak-anak belajar di sistem pencernaan, tapi itu nanti next time kita akan pelajari. Protein itu sebenarnya tidak terlalu ini ya, tidak diserap oleh tubuh seperti itu ya. Jadi tidak terlalu berdampak besar bagi pertumbuhan kita, tapi protein itu dibutuhkan supaya metabolisme dalam tubuh kita itu bisa lancar ya. Makanya kalau kita berdiet, jangan makan makanan yang bersumber dari karbohidrat atau lemak, tapi makan yang dari protein juga ya.
Salah satunya contohnya misalnya makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, itu kan proteinnya tinggi ya. Jadi jangan makan yang lemak-lemak seperti itu, yang berminyak-minyak gitu. Itu nanti akan menumpuk lemak di dalam tubuh kita sehingga lemaknya yang naik gitu ya. Jadi badan kita jadi membengkak atau membesar begitu. Atau jangan juga dari karbohidrat yang mengandung gula seperti itu atau glukosa biasanya bahasanya begitu ya. Nah, protein itu merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, lalu kadang juga mengandung unsur fosfor dan belerang. Ini ada simbol-simbolnya ya. Nanti kalau kamu belajar kimia baru bisa tahu apa simbolnya. Simbol ini maksudnya apa begitu ya. Itu nanti akan selanjutnya dipelajari ketika nanti kamu sudah ada di SMA ya. Jadi ada C, ada H, ada O, ada N, kemudian ada S, ada P juga ya. Protein dibagi menjadi dua jenis ya. Jadi ada protein hewani, ada juga yang nabati ya. Jadi terdapat dua jenis. Yang pertama, protein hewani atau berasal dari hewan ya. Lalu ada protein nabati atau sebentar, ini kembali slide-nya sebentar ya. Atau protein nabati atau berasal dari tumbuhan. Jadi kalau hewani berasal dari hewan, kalau nabati itu berasal dari tumbuhan. Nah, kita mau lihat contoh-contohnya. Protein yang contoh-contoh makanan yang mengandung protein hewani yang tentunya berasal dari hewan, yaitu adalah daging. Daging apa saja? Ada daging sapi, daging kambing, domba, ayam, bebek, burung, ikan ya. Seperti yang anak-anak ketahui bahwa daging-dagingan itu tidak semuanya dalam bentuk lemak ya. Ada juga yang tidak seperti itu ya. Jadi itu mengandung protein ya. Jadi berasal juga dari daging. Jadi protein ini ada juga kandungannya di dalam daging, tapi tidak terlalu tinggi ya. Ada di sapi, kambing, domba, ayam, bebek, burung, ikan. Kan kalau misalnya kamu perhatikan daging-dagingan yang ada itu sebenarnya tidak ini ya, tidak apa namanya? Tidak lemak semua begitu ya. Jadi di situ juga mengandung protein. Lalu berikutnya ada juga telur ya, lalu ada susu. Kemudian ada keju ya. Nah, berikutnya protein yang mengandung protein nabati yang berasal dari tumbuhan ya. Itu ada kacang-kacangan ya. Kemudian ada tahu. Kemudian ada tempe ya. Lalu ada gandum. Nah, sekarang berikutnya kita itu baru itu hanya contoh-contoh saja ya anak-anak ya. Nanti apa namanya, ini tidak semuanya ibu masukkan di sini, itu sebagian contoh yang saja supaya kamu bisa tahu gitu, oh ternyata ini mengandung protein, ini mengandung karbohidrat, ini mengandung lemak. Nah kalau anak-anak pengen banyak tahu nih tentang makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak, itu ada cara tersendirinya untuk uji makanan ya. Tapi karena waktu kita terbatas di kelas 7 sehingga materinya tidak semua kita pelajari begitu ya. Berharap tahun depan sudah corona semakin berkurang supaya kita bisa belajar full nih semua materi yang ada begitu ya. Nah, jadi sebenarnya di kelas 7 itu kita masih harus mempelajari tuh cara uji makanan seperti apa supaya kita bisa tahu kandungannya apa saja. Apakah makanan ini mengandung protein, mengandung lemak, mengandung karbohidrat. Cuma karena waktunya yang tidak cukup sehingga itu kita tunda dulu ya. Jadi nanti next time di pembelajaran IPA berikutnya atau mungkin nanti saat di SMA ketika belajar biologi baru kita bisa mempelajari hal itu begitu ya. Kalau anak-anak penasaran, anak-anak bisa cari dari sumber-sumber lain, misalnya nonton di YouTube atau baca di buku IPA begitu ya, untuk gimana caranya menguji makanan. Jadi ini hanya secara garis besarnya saja ibu tunjukkan contoh-contohnya. Kalau penasaran lebih banyak lagi, pengen uji semua makanan yang ada, itu ada caranya ya, ada cara tersendirinya. Nah, berikutnya kita mau lihat yang lemak itu seperti apa. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C atau karbon, lalu unsur H hidrogen, unsur O oksigen. Kemudian lemak menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Ya, berperan melarutkan vitamin A, D, E, K dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Mengkonsumsi banyak lemak akan mengakibatkan penyakit jantung koroner karena pembuluh darah tersumbat atau menyempit akibat endapan lemak secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Begitu ya. Seperti yang anak-anak ketahui bahwa lemak itu sangat sulit ya untuk larut seperti itu ya, sehingga kalau lemak ini semakin menumpuk di dalam
tubuh kita begitu ya. Kalau dia semakin menumpuk, itu nanti akan berpengaruh pada penyakit-penyakit seperti itu ya, akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti jantung koroner karena pembuluh darah tersumbat begitu ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin menghindari penyakit supaya tidak terjadi penyakit jantung, supaya pembuluh darah kamu nggak tersumbat, jangan banyak mengkonsumsi daging-dagingan yang mengandung banyak lemaknya gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, lemak itu juga punya dua jenis seperti protein tadi, ada protein hewani, ada protein nabati. Begitupun dengan lemak seperti itu. Ada lemak hewani, ada juga lemak dari nabati. Kalau lemak nabati kan berasal dari tumbuhan dalam bentuk minyak seperti itu ya. Kalau lemak hewani juga berasal dari hewan. Jadi dalam bentuk minyak juga. Nah, kita mau lihat di sini lemak hewani ya. Kita mau lihat dulu nih contoh-contoh makanan yang mengandung lemak hewani atau berasal dari hewan. Contohnya ada keju dan ada susu. Ini juga mengandung lemak ya. Jadi selain mengandung lemak selain mengandung lemak, keju dan susu juga masih mengandung protein. Kemudian ada kuning telur, lalu ada daging ya. Nah, kalau misalnya contoh-contoh makanan yang mengandung lemak nabati atau berasal dari tumbuh-tumbuhan, itu ada kelapa. Makanya ada minyak kelapa ya, ada juga kemiri dan kacang-kacangan lainnya, lalu ada avokat. Ya. Nah, oke. Jadi itulah sumber-sumber energi dari sumber-sumber energi bagi tubuh kita yang bisa kalau kita konsumsi itu bisa membuat tubuh kita semakin berenergi begitu ya. Tapi anak-anak supaya kesehatan kita tetap stabil, maka makanan-makanan yang tadi, karbohidrat, protein, lemak itu harus dikonsumsi secara seimbang begitu. Makanya kalau misalnya kita melakukan program diet, makanan-makanan itu harus seimbang, gizinya harus seimbang begitu. Jangan lemak terus yang dimakan, atau misalnya karbohidrat terus yang dimakan, atau misalnya protein terus. Nah, itu juga akan menimbulkan penyakit apabila makanan-makanan tersebut berlebihan seperti itu. Misalnya terlalu kelebihan lemak, kelebihan protein, atau makan makanan yang terlalu berlebihan karbohidrat seperti itu, nanti bisa kena penyakit diabetes gitu ya, penyakit gula istilahnya. Nah, jadi makanan-makanan ini memang harus seimbang. Nah, kalian sudah belajar di PJOK kalau tidak salah ya, sudah belajar tentang gizi seimbang. Makanya di pelajaran PJOK itu kalian sudah belajar tuh gimana caranya menyusun menu meal plan atau rencana makan gitu ya, meal plan. Gimana sih caranya menyusun rencana makan apa saja yang akan kita makan supaya gizi kita itu bisa seimbang, supaya massa otot itu bisa naik biar kita tetap kekar badannya ya, atau misalnya biar kita tetap six pack gitu ya, langsing gitu, tidak gemuk atau membesar begitu ya. Karena itu juga berpengaruh. Kalau badan kita terlalu besar, kita juga akan terganggu di dalam mengerjakan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita butuh makanan yang seimbang, gizi yang seimbang, supaya porsi badan kita juga seimbang, supaya kita itu lebih lancar gitu dalam melakukan aktivitas seperti itu ya, lebih leluasa untuk beraktivitas ya. Jadi itu yang anak-anak harus tahu. Kan sudah pernah belajar di PJOK ya tentang bagaimana caranya menyusun menu meal plan untuk misalnya saat diet atau seperti apa gitu. Itu kan sudah dipelajari, jadi silakan diterapkan. Itulah gunanya kita belajar, supaya kamu bisa terapkan dan itu berguna untuk kehidupan kita sehari-hari ya, untuk tubuh kita. Nah, kalau di IPA kita belajar ke sumber energi itu berasalnya dari mana gitu ya. Nah, sekarang berikutnya kita mau belajar tentang sumber-sumber energi di alam ya. Sumber energi di alam berarti segala sesuatu di sekitar kita yang menghasilkan energi ya, sumbernya segala sesuatu yang menghasilkan energi yang ada di sekitar kita. Kita mau lihat ada energi terbarukan dan ada energi tak terbarukan ya. Kita mau lihat satu-satu ya. Untuk energi terbarukan dulu, berasalnya dari mana saja. Energi tak terbarukan ya. Energi tak terbarukan itu artinya adalah energi yang namanya tak terbarukan, berarti nggak bisa diperbaharui. Berarti dia kalau tidak bisa diperbaharui berarti nggak bisa didaur ulang atau digunakan ulang begitu ya. Sekali habis ya habis gitu. Nah, kita mau lihat nih kira-kira energi apa saja sih yang bisa habis begitu ya, yang tidak bisa lagi diperbaharui. Nah, kita mau lihat ya, yang mana energi-energi yang kalau sudah habis dari sumbernya ya udah habis, nggak bisa lagi didaur ulang atau diperbaharui. Kita mau lihat satu persatu contohnya apa. Yang pertama itu adalah minyak bumi ya. Jadi minyak bumi digunakan untuk bahan bakar industri, pembangkit listrik, dan bidang transportasi. Minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar misalnya bensin dan solar. Jadi minyak bumi ini adalah salah satu bahan bakar ya, salah satu contoh bahan bakar yang
kita gunakan sehari-hari, dan ini tuh sifatnya adalah tidak bisa didaur ulang. Jadi kalau sudah habis ya habis, makanya kita harus hemat energi ya. Kemudian yang berikutnya adalah batu bara ya. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar juga ya, yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jadi ini juga sumber energi yang kita gunakan sehari-hari, digunakan sebagai bahan bakar. Dan ini juga sifatnya tidak tidak selamanya ada begitu ya. Sumber energi yang ini itu bisa habis gitu. Jadi kita harus berhemat ketika menggunakan. Lalu berikutnya ada gas alam ya. Gas bumi untuk keperluan bahan bakar seperti kompor gas, pembangkit listrik tenaga gas, PLTG, serta lainnya. Jadi gas alam. Contoh yang berikutnya adalah gas alam. Gas alam juga ini bisa habis ketika digunakan secara berlebihan terus-menerus. Jadi harus hemat-hemat energi. Lalu ada energi terbarukan. Kita mau belajar nih, kan tadi kalau tak terbarukan berarti nggak bisa didaur ulang ya, nggak bisa diperbaharui, sekali habis pasti akan habis gitu. Sekarang kita mau belajar energi terbarukan. Yang mana sih energi-energi yang masih bisa diperbaharui, yang nggak bisa habis gitu, masih bisa diubah dalam bentuk-bentuk lain, jadi dia nggak akan bisa habis gitu. Kita mau lihat contohnya. Jadi energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi terbarukan tidak akan habis karena sumbernya alami ya, berasal dari alam yang secara alami di sekitar kita gitu ya. Contoh-contoh energi terbarukan: energi matahari, kemudian pembangkit listrik tenaga air, kemudian energi angin, dan energi tidal. Kita mau lihat satu persatu ya. Ada energi matahari ya. Energi yang berasal dari panas matahari dan dapat diubah menjadi energi bentuk lain ya. Seperti contohnya yang ada di sini ya. Ini bisa diubah ke energi dari energi panas matahari ini. Ketika dia sampai ke alat ini, itu bisa diubah sebagai energi listrik gitu. Ini adalah tenaga surya ya, yang menangkap sinar matahari sehingga ini bisa menghasilkan energi listrik, sehingga kita bisa menyalakan lampu pada malam hari begitu ya. Jadi itu bersumber dari energi matahari melalui alat yang namanya tenaga surya. Lalu kemudian PLTA, pembangkit listrik tenaga air, seperti misalnya turbin ya. Nah, ini pembangkit listrik tenaga air adalah pemanfaatan arus air untuk menghasilkan energi listrik ya. Di pedesaan-pedesaan kalau misalnya belum bisa dijangkau oleh listrik dan ternyata di sekitar situ ada air yang ada banyak sumber-sumber air seperti itu ya. Nah, di situ bisa dipasang turbin gitu supaya bisa menghasilkan energi listrik sehingga tetap ada pencahayaan walaupun masih susah dijangkau dari perkotaan begitu ya, karena ada banyak sumber air di situ. Jadi kita manfaatkan air yang ada, kita pasang turbin supaya dari energi pembangkit listrik tenaga air itu bisa menghasilkan energi listrik gitu. Jadi itu kan tidak akan pernah habis gitu karena kan air selalu ada begitu ya. Lalu energi angin itu digunakan untuk apa? Di sini ada alatnya ya. Jadi penggunaan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau energi bentuk lain. Kincir angin dibuat dalam skala besar untuk menyediakan angin di daerah yang terisolir. Jadi ini kalau ini kincir angin ya, yang diputar oleh angin yang ada gitu ya. Jadi semakin berputar semakin banyak juga di sini, itu akan menghasilkan angin juga, angin yang baru seperti itu, seperti kipas angin gitu. Tapi ini juga bisa menghasilkan energi listrik dan itu tidak akan habis begitu ya. Jadi itu bisa diperbaharui. Beda halnya dengan minyak bumi, gas alam, batu bara, itu kalau sudah habis ya sudah habis, sudah nggak bisa lagi diperbaharui gitu, nggak bisa lagi diubah dalam bentuk lain. Nah, lalu ada energi tidal yang dipasang di laut ya. Jadi dikenal juga dengan energi pasang surut, pemanfaatan pasang surut air laut untuk menghasilkan energi listrik atau energi lain. Nah, kemudian berarti sudah selesai. Jadi hari ini anak-anak kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi bagi tubuh, yaitu ada karbohidrat, ada protein, dan ada lemak. Jadi kita sudah pelajari ya, sumber energi tubuh kita itu berasal dari makanan yang tergolong karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu kita juga sudah belajar sumber energi di alam, atau ada dua diklasifikasikan ya, ada energi tak terbarukan, lalu ada energi terbarukan ya. Jadi ada dua energi tak terbarukan yang nggak bisa diperbaharui, bisa habis. Lalu ada energi terbarukan atau energi yang bisa diperbaharui dalam bentuk apapun, jadi tidak akan pernah bisa habis ya. Jadi kita sudah belajar sumber-sumber energi hari ini. Semoga itu kalian pahami, karena ini sangat bermanfaat untuk kita ketahui, karena dari situ kita bisa belajar bahwa ternyata energi ini diciptakan Tuhan
sangat menopang kehidupan kita sehari-hari. Kamu bisa bayangkan kalau nggak ada energi itu gimana? Kalau nggak ada sumber-sumber energi yang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga manusia nggak bisa beraktivitas karena kita tidak punya tenaga kalau kita tidak mengkonsumsi makanan, ya, makanan sebagai sumber energi. Begitupun di daerah di sekitar kita, kita nggak bisa melakukan aktivitas kita dengan lancar kalau tidak ditopang oleh energi-energi yang ada di sekitar kita. Contoh halnya seperti tadi, misalnya kipas angin, kita kan butuh kipas angin, kita butuh televisi ya sebagai alat komunikasi, kita butuh kita butuh motor, kita butuh mobil untuk apa? Menunjang setiap aktivitas yang kita gunakan dalam kehidupan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi energi itu sangat penting anak-anak. Oleh karena itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas topangan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, atas ciptaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita sangat bersyukur akan hal itu, dan kita juga harus belajar untuk menghemat energi yang memang bisa habis gitu ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.